Malam itu turun terlalu cepat. Langit di atas desa Kertajaya seolah ditelan kabut hitam yang menggantung rendah, membuat udara terasa berat dan lembab. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, seperti bau logam yang samar. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua dengan dinding kayu yang mulai lapuk. Di dalamnya, seorang pria duduk termenung di depan meja kayu yang penuh goresan. Namanya Ardi. Matanya cekung, dipenuhi kelelahan yang tidak hanya berasal dari tubuh, tapi juga dari pikiran. Tangan kasarnya menggenggam selembar kertas lusuh, tagihan demi tagihan yang tak mampu ia bayar. Sudah jatuh tempo, semua, gumamnya pelan. Ia menunduk, menarik napas panjang. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, tapi entah kenapa malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Di sudut ruangan, ibunya terbaring lemah di atas ranjang. Napasnya berat, sesekali terdengar batuk kering yang panjang. Suara ibunya lirih. Ardi segera bangkit. Iya, Bu. Kamu sudah makan? Ardi tersenyum tipis, berbohong seperti biasa. Sudah. Ibunya hanya mengangguk pelan, lalu kembali memejamkan mata. Ardi tahu, mereka hampir tidak punya apa-apa lagi. Pekerjaan serabutan yang ia lakukan tidak cukup. Utang menumpuk. Dan penyakit ibunya, perlahan menggerogoti segalanya. Ia kembali duduk. Lalu matanya tertuju pada sesuatu di atas meja, sebuah kertas kecil yang berbeda dari yang lain. Kertas itu lebih tua. Lebih kusam. Seolah sudah berpindah tangan berkali-kali. Di atasnya tertulis sebuah alamat, dan satu nama. Ki Waskita. Ardi mengingat betul dari mana ia mendapatkannya. 3 hari lalu, di warung kopi, seorang pria tua tiba-tiba duduk di sebelahnya tanpa diundang. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam, seperti menembus isi kepala. Kamu butuh uang, Nak? Ardi tidak menjawab waktu itu. Pria tua itu tersenyum samar. Kalau kamu benar-benar mau, datanglah ke tempat ini. Ia menyelipkan kertas itu ke tangan Ardi, lalu pergi begitu saja. Tanpa suara. Tanpa jejak. Dan sejak saat itu, pikiran Ardi tidak pernah tenang. Ia mencoba melupakan. Tapi setiap kali melihat ibunya batuk darah, setiap kali melihat tagihan yang menumpuk, kertas itu seolah memanggilnya. Pelan, tapi pasti. Ardi mengepalkan tangan. Cuma lihat saja, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Aku cuma mau lihat. Malam itu juga, ia memutuskan pergi. Perjalanan menuju alamat itu tidak mudah. Ardi harus melewati jalan tanah yang sempit, masuk ke dalam hutan kecil di pinggir desa. Pepohonan tinggi menjulang, menutup cahaya bulan. Semakin ia masuk, semakin sunyi. Tak ada suara binatang. Tak ada angin. Hanya langkah kakinya sendiri, dan detak jantung yang mulai terasa tidak nyaman. Aneh, bisiknya. Lalu ia melihatnya. Sebuah rumah. Atau lebih tepatnya, gubuk tua yang hampir roboh. Dindingnya dipenuhi lumut. Atapnya miring. Dan di depannya, tergantung lampu minyak yang menyala redup. Ardi menelan ludah. Langkahnya melambat. Ada sesuatu di tempat itu, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Namun ia tetap maju. Sampai akhirnya, kamu datang. Suara itu muncul tiba-tiba. Ardi tersentak. Ia menoleh. Dan di sana, berdiri seorang pria tua. Tinggi, kurus, dengan rambut panjang beruban yang terurai. Matanya dalam, terlalu dalam. Ki Waskita? Tanya Ardi ragu. Pria itu tersenyum tipis. Kamu lebih cepat dari yang saya kira. Ardi menahan napas. Saya hanya ingin tahu. Semua orang yang datang ke sini, potong Ki Waskita pelan, tidak pernah hanya ingin tahu. Hening. Udara terasa semakin dingin. Ki Waskita berbalik, lalu berjalan masuk ke dalam gubuk. Masuklah. Ardi ragu sejenak, tapi akhirnya mengikuti. Di dalam, suasana jauh lebih aneh. Ruangan itu dipenuhi bau dupa yang menyengat. Dindingnya penuh simbol-simbol yang Ardi tidak mengerti. Dan di tengah ruangan, ada sebuah lingkaran besar yang digambar di lantai, dengan cairan hitam yang sudah mengering.
Ardi menatapnya lama. "Apa ini?" tanyanya. Ki Waskita tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah wadah kecil, lalu menuangkan sesuatu ke dalam cangkir tanah liat. "Minum." Ardi menggeleng. "Saya tidak haus." Ki Waskita tersenyum. "Bukan untuk haus." Ardi terdiam. Ada tekanan aneh dalam kata-kata itu. Dengan ragu, ia mengambil cangkir itu, lalu meminumnya. Rasanya pahit. Sangat pahit. Seperti menelan tanah, bercampur sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa detik kemudian, kepalanya terasa ringan. Ruangan mulai berputar. "Apa yang Anda?" Ki Waskita mendekat. "Sekarang," katanya pelan, "kita bisa bicara dengan jujur." Ardi mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemas. Apa maksudnya?" Ki Waskita menatapnya dalam. "Kamu ingin kaya?" "Tidak." "Kamu ingin ibumu sembuh?" Ardi terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Dan kamu sudah kehabisan cara." Hening. Lalu, Ardi menunduk. "Iya." Satu kata itu keluar dengan berat. Seolah menjadi pengakuan atas semua keputusasaan yang ia rasakan. Ki Waskita tersenyum. "Bagus." Ia berjalan perlahan mengelilingi lingkaran di lantai. "Ada satu jalan," lanjutnya. "Jalan yang cepat. Jalan yang pasti." Ardi mengangkat kepala. "Apa itu?" Ki Waskita berhenti. Menatap langsung ke mata Ardi. "Pesugihan." Kata itu menggantung di udara. Berat. Dingin. Ardi menelan ludah. "Pesugihan apa?" Ki Waskita tersenyum tipis. "Ular." Seketika, udara di ruangan itu berubah. Ardi merasakan sesuatu bergerak. Pelan. Dari sudut ruangan. Ia menoleh. Dan di sana, di balik bayangan gelap, ada sesuatu yang melingkar. Panjang. Dan berkilau. Seperti sisik. Ardi membeku. Tidak semua orang, suara Ki Waskita kembali terdengar, cukup berani untuk melangkah lebih jauh. Makhluk itu bergerak sedikit. Cahaya lampu minyak memantul di tubuhnya, mengungkapkan bentuk yang lebih jelas. Seekor ular. Besar. Sangat besar. Ardi mundur. Ini gila." Ki Waskita tertawa pelan. "Belum." Ia mengangkat tangannya. Dan perlahan, ular itu mengangkat kepalanya. Matanya menatap Ardi. Dan dalam sekejap, Ardi merasa seperti jatuh. Masuk ke dalam sesuatu yang gelap. Sangat gelap. Dan di dalam kegelapan itu, ia mendengar suara. Suara wanita. Lembut. Menggoda. "Datanglah." Tubuh Ardi gemetar. Suara itu terasa dekat. Sangat dekat. "Kalau kau ingin semuanya." Bisikan itu semakin jelas. "Berikan aku apa yang kuminta." Ardi mencoba menutup telinganya. Tapi suara itu tidak berasal dari luar. Ia berasal dari dalam. Dari pikirannya sendiri. "Aku bisa memberimu segalanya." Ardi terengah. Kekayaan, kesembuhan, dan kekuasaan. Suaranya berubah. Menjadi lebih dalam. Lebih dingin. Dengan satu syarat. Ardi menjerit. Dan semuanya tiba-tiba berhenti. Ia terjatuh di lantai, napasnya tersengal. Ruangan kembali seperti semula. Sunyi. Ular itu sudah tidak terlihat. Ki Waskita berdiri di depannya. Tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. "Itu baru awal," katanya pelan. Ardi menatapnya dengan mata gemetar. "Apa itu?" Ki Waskita tersenyum. "Itu dia." Hening. Lalu ia menambahkan, "Nyi Blorong." Nama itu menggema di kepala Ardi. Dan entah kenapa,
Meskipun ketakutan masih mencengkeramnya, ada satu hal lain yang mulai tumbuh. Harapan. Yang gelap dan berbahaya. Ki Waskita berjongkok di depannya. Sekarang, katanya pelan, kamu harus memilih. Ardi menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Ki Waskita mendekatkan wajahnya. Memberi, atau tetap miskin selamanya? Hening panjang. Jantung Ardi berdegup keras. Di luar, angin mulai bertiup. Daun-daun bergesekan. Seperti bisikan. Seperti peringatan. Tapi di dalam, suara itu kembali. Lembut. Menggoda. Datanglah. Ardi memejamkan mata. Dan perlahan, ia mengangguk. Saya mau. Ki Waskita tersenyum lebar. Dan di sudut ruangan, tanpa disadari Ardi, sesuatu bergerak lagi. Pelan. Mengintai. Menunggu. Karena sejak malam itu, hidup Ardi tidak akan pernah sama lagi. Udara di dalam gubuk itu berubah sejak kata, saya mau, keluar dari mulut Ardi. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Tapi sesuatu terasa berbeda. Seolah ruangan itu kini hidup. Ki Waskita tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri, menatap Ardi dengan senyum yang sulit diartikan, antara puas dan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Ardi tidak menjawab. Dadanya naik turun, napasnya masih belum stabil. Dalam kepalanya, suara itu, suara yang ia dengar sebelumnya, masih bergema. Datanglah. Ia mengepalkan tangan. Saya sudah tidak punya pilihan, jawabnya akhirnya. Ki Waskita mengangguk perlahan. Semua orang selalu bilang begitu. Ia berbalik, lalu berjalan menuju sudut ruangan. Tangannya meraih sebuah kotak kayu tua yang tertutup rapat, dipenuhi ukiran aneh yang terlihat seperti simbol-simbol kuno. Saat kotak itu dibuka, bau anyir langsung menyebar. Ardi mengernyit. Itu, apa? Awal dari segalanya, jawab Ki Waskita singkat. Dari dalam kotak, ia mengeluarkan beberapa benda. Sebuah kain hitam. Botol kecil berisi cairan merah gelap. Dan, sebuah cincin emas dengan ukiran menyerupai sisik. Ardi menatap benda terakhir itu. Entah kenapa, ia merasa tertarik. Seolah cincin itu memanggilnya. Duduk di sana, perintah Ki Waskita, menunjuk lingkaran di lantai. Ardi ragu. Lingkaran itu terlihat semakin mengerikan sekarang. Garis-garis hitam yang sebelumnya ia kira ket, ternyata bukan. Itu, darah? Tanya Ardi pelan. Ki Waskita tidak menjawab. Duduk. Nada suaranya berubah. Lebih tegas. Lebih berat. Ardi menelan ludah, lalu perlahan melangkah masuk ke dalam lingkaran itu. Saat kakinya menyentuh garis hitam tersebut, tubuhnya langsung merinding. Dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seperti merayap ke dalam tulang. Pejamkan mata, kata Ki Waskita. Ardi mengikuti. Suara kain bergesekan terdengar. Lalu sesuatu menutupi kepalanya, kain hitam itu. Gelap. Total. Dengarkan baik-baik, suara Ki Waskita terdengar lebih dekat sekarang. Apa yang kamu dengar nanti, jangan dilawan. Jangan ditolak. Ardi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Kemudian, tetes. Sesuatu jatuh ke dahinya. Cair. Hangat. Ardi menegang. Itu darahmu sendiri, bisik Ki Waskita. Ape? Diam. Hening kembali menyelimuti ruangan. Lalu, suara itu muncul lagi. Pelan. Jauh. Seperti berasal dari lorong yang sangat panjang. Ardi? Jantungnya berhenti sesaat. Suara itu, jelas. Wanita. Dan, memanggil namanya. Ardi? Kali ini lebih dekat. Napas Ardi mulai memburu. Ia ingin membuka mata,
Tapi entah kenapa tubuhnya terasa terkunci. "Lihat aku." Bisikan itu kini tepat di telinganya. Ardi gemetar. Dalam kegelapan, sesuatu mulai terbentuk. Bayangan. Perlahan, berubah menjadi sosok. Seorang wanita. Duduk di hadapannya. Rambutnya panjang, hitam, menjuntai hingga lantai. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tapi matanya bersinar. Kuning. Seperti mata ular. "Jangan takut." Suaranya lembut. Terlalu lembut. Tubuh bagian atasnya, manusia. Cantik. Hampir tidak nyata. Tapi saat pandangan Ardi turun sedikit, napasnya terhenti. Bagian bawahnya adalah tubuh ular. Besar. Bersisik. Dan bergerak perlahan, melingkar di sekitarnya. "Ah, kamu." Wanita itu tersenyum. Senyum yang tidak pernah mencapai matanya. "Aku sudah menunggumu." Ardi mundur, tapi tidak bisa. Lingkaran itu seperti menguncinya. "Kamu ingin kekayaan?" lanjutnya. Ardi tidak menjawab. "Kamu ingin ibumu sembuh." Tubuh Ardi membeku. Wanita itu tahu semuanya. "Aku bisa memberimu semua itu." Ia mendekat. Sangat dekat. Wajahnya kini hanya sejengkal dari Ardi. "Apa yang kau miliki sekarang, tidak berarti apa-apa." Tangannya menyentuh pipi Ardi. Dingin. Licin. Seperti sisik. "Tapi aku bisa mengubahnya." Ardi menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan?" Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Akhirnya." Pertanyaan itu. "Kau harus memberiku sesuatu." Ardi diam. Ia sudah tahu jawabannya. Tapi tetap ingin mendengar. "Nyawa," bisik wanita itu. Kata itu jatuh seperti batu. Berat. Menghantam kesadarannya. Ardi menggeleng. "Tidak, saya tidak bisa." Wanita itu tidak marah. Tidak kecewa. Ia hanya tertawa kecil. "Kau sudah datang sejauh ini, dan masih berpura-pura?" Tubuh ularnya bergerak. Melingkari Ardi lebih erat. "Aku tidak meminta sekarang," lanjutnya. "Aku hanya meminta, nanti." Ardi menatapnya. "Siapa?" Wanita itu mendekatkan bibirnya ke telinga Ardi. "Yang paling kau cintai." Dunia Ardi seakan runtuh. Ibunya. Pikiran itu langsung muncul. "Tidak," teriaknya. Untuk pertama kalinya, wanita itu menunjukkan ekspresi berbeda. Matanya menyipit. Kalau bukan itu, maka orang lain. Ardi terdiam. Pikirannya kacau. "Aku tidak peduli siapa," lanjutnya dingin. "Selama darah itu sampai padaku." Hening. Napas Ardi terdengar keras di telinganya sendiri. Sebagai gantinya, suara wanita itu kembali lembut, "Aku akan memberimu kekayaan tanpa batas." Tiba-tiba, di sekeliling mereka muncul sesuatu. Tumpukan emas. Uang. Perhiasan. Bersinar. Berlimpah. Ardi tertegun. Semua itu terasa nyata. Sangat nyata. "Kamu bisa menyelamatkan ibumu," bisiknya. "Kamu bisa hidup tanpa rasa takut, tanpa kekurangan." Wanita itu tersenyum. Atau semua itu menghilang. Digantikan dengan bayangan ibunya yang terbaring lemah, batuk, darah mengalir dari mulutnya. Ardi memejamkan mata. "Pilih." Satu kata itu menggema. Dan di kejauhan, ia mendengar suara lain. Suara kiwas kita. "Jangan terlalu lama, waktu tidak banyak." Ardi menggenggam tangannya erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini salah. Semuanya salah. Tapi ibunya. Ia membuka mata. Menatap wanita itu. "Kalau saya setuju." Senyum itu kembali. "Bagus. Bagaimana saya tahu ini nyata?"
Wanita itu tertawa pelan. Lalu, ia mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba, cincin emas itu muncul di jari Ardi. Ardi tersentak. Ia tidak merasa apa-apa sebelumnya. Selama cincin itu ada padamu, kata wanita itu, kekayaan akan datang. Ardi menatap cincin itu. Ukirannya seperti sisik dan terasa hangat. Dan sebagai tanda perjanjian, wanita itu mendekat. Lalu, menggigit pergelangan tangan Ardi. Aarg. Rasa sakit menjalar cepat. Seperti terbakar. Seperti racun. Ardi menjerit. Dan semuanya gelap. Saat Ardi membuka mata, ia sudah kembali di dalam gubuk. Tanpa kain hitam. Tanpa wanita itu. Tanpa ular. Ki Waskita duduk di depannya. Tenang. Selamat, katanya pelan. Ardi terengah. Tangannya sakit. Ia melihat ke pergelangan tangannya. Dan di sana, ada bekas gigitan. 2 titik. Hitam. Seperti membusuk. Apa yang terjadi? Ki Waskita tersenyum. Kamu sudah bertemu dengannya. Nama itu tidak perlu disebut. Ardi sudah tahu. Nyi Blorong. Ardi menatap tangannya lagi. Cincin itu masih ada. Nyata. Berat. Sekarang, lanjut Ki Waskita, hidupmu akan berubah. Ardi menelan ludah. Dan tumbalnya, Ki Waskita berdiri. Berjalan menuju pintu. Itu tergantung padamu. Ia berhenti. Lalu menoleh sedikit. Tapi ingat, senyumnya perlahan menghilang. Dia selalu menagih. Pintu terbuka. Angin malam masuk. Dingin. Menusuk. Dan di kejauhan, Ardi merasa mendengar sesuatu. Suara. Seperti desisan. Pelan. Mengintai. Menunggu. Karena perjanjian itu sudah dimulai, udara di dalam gubuk itu berubah sejak kata, "Saya mau," keluar dari mulut Ardi. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Tapi sesuatu terasa berbeda. Seolah ruangan itu kini hidup. Ki Waskita tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri, menatap Ardi dengan senyum yang sulit diartikan, antara puas dan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Ardi tidak menjawab. Dadanya naik turun, napasnya masih belum stabil. Dalam kepalanya, suara itu, suara yang ia dengar sebelumnya, masih bergema. "Datanglah." Ia mengepalkan tangan. "Saya sudah tidak punya pilihan," jawabnya akhirnya. Ki Waskita mengangguk perlahan. Semua orang selalu bilang begitu. Ia berbalik, lalu berjalan menuju sudut ruangan. Tangannya meraih sebuah kotak kayu tua yang tertutup rapat, dipenuhi ukiran aneh yang terlihat seperti simbol-simbol kuno. Saat kotak itu dibuka, bau anyir langsung menyebar. Ardi mengernyit. "Itu, apa?" "Awal dari segalanya," jawab Ki Waskita singkat. Dari dalam kotak, ia mengeluarkan beberapa benda. Sebuah kain hitam. Botol kecil berisi cairan merah gelap. Dan sebuah cincin emas dengan ukiran menyerupai sisik. Ardi menatap benda terakhir itu. Entah kenapa, ia merasa tertarik. Seolah cincin itu memanggilnya. "Duduk di sana," perintah Ki Waskita, menunjuk lingkaran di lantai. Ardi ragu. Lingkaran itu terlihat semakin mengerikan sekarang. Garis-garis hitam yang sebelumnya ia kira ket, ternyata bukan. "Itu, darah?" tanya Ardi pelan. Ki Waskita tidak menjawab. "Duduk." Nada suaranya berubah. Lebih tegas. Lebih berat. Ardi menelan ludah, lalu perlahan melangkah masuk ke dalam lingkaran itu. Saat kakinya menyentuh garis hitam tersebut, tubuhnya langsung merinding. Dingin. Bukan dingin biasa. Tapi dingin yang seperti merayap ke dalam tulang. "Pejamkan mata," kata Ki Waskita. Ardi mengikuti.
Suara kain bergesekan terdengar. Lalu sesuatu menutupi kepalanya, kain hitam itu. Gelap. Total. Dengarkan baik-baik, suara Ki Waskita terdengar lebih dekat sekarang. Apa yang kamu dengar nanti, jangan dilawan. Jangan ditolak. Ardi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Kemudian, tetes. Sesuatu jatuh ke dahinya. Cair. Hangat. Ardi menegang. Itu darahmu sendiri, bisik Ki Waskita. Ape? Diam. Hening kembali menyelimuti ruangan. Lalu, suara itu muncul lagi. Pelan. Jauh. Seperti berasal dari lorong yang sangat panjang. Ardi? Jantungnya berhenti sesaat. Suara itu jelas. Wanita. Dan memanggil namanya. Ardi? Kali ini lebih dekat. Napas Ardi mulai memburu. Ia ingin membuka mata, tapi entah kenapa tubuhnya terasa terkunci. Lihat aku. Bisikan itu kini tepat di telinganya. Ardi gemetar. Dalam kegelapan, sesuatu mulai terbentuk. Bayangan. Perlahan, berubah menjadi sosok. Seorang wanita. Duduk di hadapannya. Rambutnya panjang, hitam, menjuntai hingga lantai. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tapi matanya bersinar. Kuning. Seperti mata ular. Jangan takut. Suaranya lembut. Terlalu lembut. Tubuh bagian atasnya, manusia. Cantik. Hampir tidak nyata. Tapi saat pandangan Ardi turun sedikit, napasnya terhenti. Bagian bawahnya adalah tubuh ular. Besar. Bersisik. Dan bergerak perlahan, melingkar di sekitarnya. Ah, kamu. Wanita itu tersenyum. Senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Aku sudah menunggumu. Ardi mundur, tapi tidak bisa. Lingkaran itu seperti menguncinya. Kamu ingin kekayaan, lanjutnya. Ardi tidak menjawab. Kamu ingin ibumu sembuh. Tubuh Ardi membeku. Wanita itu tahu. Semuanya. Aku bisa memberimu semua itu. Ia mendekat. Sangat dekat. Wajahnya kini hanya sejengkal dari Ardi. Apa yang kau miliki sekarang, tidak berarti apa-apa. Tangannya menyentuh pipi Ardi. Dingin. Licin. Seperti sisik. Tapi aku bisa mengubahnya. Ardi menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Wanita itu tersenyum lebih lebar. Akhirnya. Pertanyaan itu. Kau harus memberiku sesuatu. Ardi diam. Ia sudah tahu jawabannya. Tapi tetap ingin mendengar. Nyawa, bisik wanita itu. Kata itu jatuh seperti batu. Berat. Menghantam kesadarannya. Ardi menggeleng. Tidak, saya tidak bisa. Wanita itu tidak marah. Tidak kecewa. Ia hanya tertawa kecil. Kau sudah datang sejauh ini, dan masih berpura-pura? Tubuh ularnya bergerak. Melingkari Ardi lebih erat. Aku tidak meminta sekarang, lanjutnya. Aku hanya meminta, nanti. Ardi menatapnya. Siapa? Wanita itu mendekatkan bibirnya ke telinga Ardi. Yang paling kau cintai. Dunia Ardi seakan runtuh. Ibunya. Pikiran itu langsung muncul. Tidak, teriaknya. Untuk pertama kalinya, wanita itu menunjukkan ekspresi berbeda. Matanya menyipit. Kalau bukan itu, maka orang lain. Ardi terdiam. Pikirannya kacau. Aku tidak peduli siapa, lanjutnya dingin. Selama darah itu, sampai padaku. Hening. Napas Ardi terdengar keras di telinganya sendiri. Sebagai gantinya, suara wanita itu kembali lembut, aku akan memberimu kekayaan tanpa batas. Tiba-tiba, di sekeliling mereka muncul sesuatu. Tumpukan emas.
uang, perhiasan, bersinar, berlimpah. Ardi tertegun. Semua itu terasa nyata. Sangat nyata. Kamu bisa menyelamatkan ibumu, bisiknya. Kamu bisa hidup tanpa rasa takut, tanpa kekurangan. Wanita itu tersenyum. Atau, semua itu menghilang. Digantikan dengan bayangan ibunya yang terbaring lemah, batuk, darah mengalir dari mulutnya. Ardi memejamkan mata. Pilih. Satu kata itu menggema. Dan di kejauhan, ia mendengar suara lain. Suara Ki Waskita. Jangan terlalu lama, waktu tidak banyak. Ardi menggenggam tangannya erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini salah. Semuanya salah. Tapi, ibunya. Ia membuka mata. Menatap wanita itu. Kalau saya setuju. Senyum itu kembali. Bagus. Bagaimana saya tahu ini nyata? Wanita itu tertawa pelan. Lalu, ia mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba, cincin emas itu muncul di jari Ardi. Ardi tersentak. Ia tidak merasa apa-apa sebelumnya. Selama cincin itu ada padamu, kata wanita itu, kekayaan akan datang. Ardi menatap cincin itu. Ukirannya seperti sisik dan terasa hangat. Dan sebagai tanda perjanjian, wanita itu mendekat. Lalu, menggigit pergelangan tangan Ardi. Aarg. Rasa sakit menjalar cepat. Seperti terbakar. Seperti racun. Ardi menjerit. Dan semuanya gelap. Saat Ardi membuka mata, ia sudah kembali di dalam gubuk. Tanpa kain hitam. Tanpa wanita itu. Tanpa ular. Ki Waskita duduk di depannya. Tenang. Selamat, katanya pelan. Ardi terengah. Tangannya sakit. Ia melihat ke pergelangan tangannya. Dan di sana, ada bekas gigitan. 2 titik. Hitam. Seperti membusuk. Apa yang terjadi? Ki Waskita tersenyum. Kamu sudah bertemu dengannya. Nama itu tidak perlu disebut. Ardi sudah tahu. Nyi Blorong. Ardi menatap tangannya lagi. Cincin itu masih ada. Nyata. Berat. Sekarang, lanjut Ki Waskita, hidupmu akan berubah. Ardi menelan ludah. Dan tumbalnya, Ki Waskita berdiri. Berjalan menuju pintu. Itu tergantung padamu. Ia berhenti. Lalu menoleh sedikit. Tapi ingat, senyumnya perlahan menghilang. Dia selalu menagih. Pintu terbuka. Angin malam masuk. Dingin. Menusuk. Dan di kejauhan, Ardi merasa mendengar sesuatu. Suara. Seperti desisan. Pelan. Mengintai. Menunggu. Karena perjanjian itu sudah dimulai. Pagi itu terasa berbeda. Ardi terbangun dengan napas berat, seolah baru saja keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata untuk dilupakan. Cahaya matahari menembus celah-celah dinding kayu rumahnya, tapi hangatnya tidak benar-benar sampai ke tubuhnya. Ada sesuatu yang masih menempel. Dingin. Ia duduk perlahan di tepi ranjang, menatap tangannya. Cincin itu masih ada. Emasnya berkilau samar, tapi bukan seperti emas biasa. Permukaannya tampak hidup, seolah ukiran sisik di atasnya bergerak sangat halus jika dilihat terlalu lama. Ardi segera melepas pandangannya. Cuma perasaan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia menurunkan tangannya, ia melihat sesuatu di lantai. Sebuah kantong kecil. Hitam. Ia tidak ingat pernah memilikinya. Dengan ragu, Ardi meraihnya. Berat. Sangat berat untuk ukuran sekecil itu. Perlahan, ia membuka ikatannya. Dan saat isi di dalamnya terlihat, napasnya tertahan. Emas. Bukan sedikit.
Bukan sekadar koin atau serpihan, tapi bongkahan kecil, berkilau terang bahkan di bawah cahaya redup pagi itu. Ardi membeku. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Dingin. Padat. Nyata. Ini tidak mungkin. Ia berdiri cepat, menoleh ke segala arah. Rumahnya masih sama. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda bahwa seseorang masuk. Tapi emas itu, ada. Benar-benar ada. Seketika, suara batuk terdengar dari dalam kamar. Ibunya. Ardi tersadar. Ia segera menutup kantong itu, lalu bergegas masuk. Ibunya masih terbaring lemah, tapi ada yang berbeda. Wajahnya tidak sepucat kemarin. Napasnya lebih ringan. Suara ibunya lebih jelas sekarang. Ardi mendekat, matanya membesar. "Bu?" Ibunya tersenyum tipis. "Kamu dapat uang dari mana?" Pertanyaan itu membuat jantung Ardi berdegup keras. Ia belum berkata apa-apa. Belum menunjukkan apa-apa. "Apa maksud ibu?" Ibunya mengangguk ke arah meja. Ardi menoleh. Dan di sana, ada beberapa lembar uang. Rapi. Banyak. Lebih banyak dari yang pernah ia pegang dalam hidupnya. Ardi mundur selangkah. "Saya tidak." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Karena ia tahu jawabannya. Perjanjian itu sudah mulai bekerja. Hari-hari berikutnya berubah dengan cepat. Terlalu cepat. Ardi mulai menemukan uang di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Di bawah bantal. Di dalam lemari. Bahkan di saku bajunya sendiri. Jumlahnya terus bertambah. Tanpa usaha. Tanpa penjelasan. Dan seperti yang dijanjikan, kondisi ibunya membaik. Batuknya berkurang. Wajahnya kembali berwarna. Dokter yang sebelumnya pesimis, kini hanya bisa menggeleng tak percaya. "Ini tidak biasa," katanya. Ardi hanya diam. Ia tidak berani menjelaskan. Tidak bisa. Namun semakin banyak uang datang, semakin sering Ardi merasa diawasi. Malam hari menjadi berbeda. Lebih sunyi. Lebih berat. Dan selalu ada suara itu. Desisan. Pelan. Dari sudut-sudut gelap rumah. Awalnya, Ardi mencoba mengabaikan. Mungkin tikus, pikirnya. Tapi suatu malam, ia tidak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri. Malam itu, listrik padam. Rumah tenggelam dalam kegelapan. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela, membentuk bayangan panjang di lantai. Ardi duduk di ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Lalu, SSSSSS. Suara itu muncul. Dekat. Sangat dekat. Ardi menoleh perlahan. Dan di sudut ruangan, ia melihatnya. Sesuatu yang bergerak. Panjang. Hitam. Mengilap. Seekor ular. Tidak sebesar yang ia lihat di gubuk itu. Tapi cukup besar untuk membuat tubuhnya membeku. Ular itu tidak menyerang. Tidak mendesis keras. Ia hanya menatap. Matanya kuning. Sama seperti Ardi berdiri perlahan. "Pergi," bisiknya. Ular itu tidak bergerak. Justru perlahan, ia mendekat. Gerakannya tenang. Seolah tidak takut. Seolah berada di tempat yang memang miliknya. Ardi mundur. Sampai punggungnya menyentuh dinding. "Pergi," kali ini lebih keras. Ular itu berhenti. Kepalanya sedikit miring. Lalu, ia menghilang. Begitu saja. Tanpa suara. Tanpa jejak. Ardi terengah. Tangannya gemetar. Ini tidak nyata. Tapi di lantai, ada sesuatu yang tertinggal. Sisik. Kecil. Hitam. Dan saat Ardi menyentuhnya, sisik itu berubah. Perlahan. Menjadi emas.
Ardi membeku. Jantungnya terasa seperti jatuh. Ini, bisiknya. Ia menatap cincin di jarinya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena ia mulai mengerti. Hari demi hari, kekayaan Ardi bertambah. Ia mulai memperbaiki rumah, membeli kebutuhan, membayar semua utang. Orang-orang di desa mulai memperhatikan. Ardi sekarang kaya ya? Dari mana dia dapat uang? Dulu saja dia susah. Bisik-bisik mulai terdengar. Tatapan berubah. Tidak lagi iba, tapi curiga. Dan di antara semua itu, ada satu orang yang paling memperhatikan. Raka, teman lama Ardi. Ia datang suatu sore, berdiri di depan rumah yang kini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dipanggilnya. Ardi keluar. Sedikit terkejut. Rak, lama nggak kelihatan. Raka tersenyum tipis, tapi matanya serius. Gue cuma mau tanya satu hal. Ardi terdiam. Lo dapat semua ini, dari mana? Hening. Angin berhembus pelan. Ardi mengalihkan pandangan. Rezeki, jawabnya singkat. Raka tertawa kecil. Jangan bohong. Ardi menegang. Gue kenal lo dari kecil, lanjut Raka. Gak mungkin tiba-tiba kayak gini. Ardi tidak menjawab. Lo main yang aneh-aneh ya? Kalimat itu tepat mengenai sasaran. Ardi menatap Raka. Untuk sesaat, ia ingin bicara. Ingin jujur. Tapi, SSSSSS. Suara itu kembali. Kali ini, di siang hari. Ardi menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia kembali melihat Raka, ekspresi temannya itu berubah. Kamu dengar itu? Tanya Raka pelan. Ardi membeku. Kamu juga? Raka mundur sedikit. Ini nggak beres. Ardi menatapnya tajam. Lo nggak ngerti. Gue nggak perlu ngerti, jawab Raka cepat. Tapi gue tahu ini salah. Hening. Lalu Raka melangkah lebih dekat. Lo harus berhenti. Ardi tertawa kecil. Pahit. Berhenti, ulangnya. Sekarang, setelah semua ini, ia menunjuk rumah. Menunjuk ke dalam. Nyokap gue sembuh, Rak. Raka terdiam. Gue akhirnya bisa hidup, lanjut Ardi. Dan lo bilang berhenti? Raka menggertakkan gigi. Kalau itu dari yang gak benar, itu bukan hidup. Kalimat itu menusuk. Dalam. Tepat. Ardi terdiam. Untuk sesaat, ia ragu. Namun, desisan itu kembali. Lebih keras. Lebih jelas. Dan kali ini, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Jangan dengarkan. Bisikan itu muncul. Suara yang ia kenal. Lembut. Mematikan. Ardi memejamkan mata. Lalu membukanya kembali. Tatapannya berubah. Lebih dingin. Pulang, Rak. Raka menatapnya lama. Kecewa. Tapi juga khawatir. Ini belum selesai, katanya pelan. Ardi tidak menjawab. Raka berbalik. Dan pergi. Namun saat ia melangkah menjauh, ia tidak melihat sesuatu di belakang Ardi. Sesuatu yang perlahan muncul dari bayangan. Melingkar. Mengintai. Menatap punggungnya. Dengan mata kuning yang berkilau. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Ia duduk di depan meja. Menatap cincin itu. Dan untuk pertama kalinya, ia berbicara. Apalagi yang kamu mau? Hening. Lalu, suara itu muncul. Tepat di belakangnya. Aku belum meminta. Ardi tidak berani menoleh. Napasnya tercekat. Tapi waktumu semakin sedikit. Perlahan,
Sesuatu menyentuh bahunya. Dingin. Licin. Jangan lupa janji kita. Ardi menutup mata. Dan di dalam kegelapan itu, ia melihat satu hal. Raka. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Tumbal itu bukan sekadar ancaman, tapi sesuatu yang akan datang. Cepat. Dan tidak bisa dihindari. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah benar-benar tenang. Waktu berjalan, tapi rasanya seperti sesuatu terus mengejarnya dari belakang. Pelan, pasti, dan tidak bisa dihentikan. Suara itu semakin sering muncul. Bukan hanya saat malam. Bukan hanya dalam sepi. Tapi juga di siang hari, di tengah percakapan, bahkan saat ia mencoba mengalihkan pikirannya. SSSSSS. Desisan halus itu kini terasa seperti bagian dari hidupnya. Dan setiap kali suara itu muncul, jantung Ardi selalu berdetak lebih cepat. Karena ia tahu, itu bukan sekadar suara. Itu adalah pengingat. Ibunya kini sudah hampir sembuh sepenuhnya. Ia bisa berjalan, bisa memasak. Bahkan sesekali tertawa, sesuatu yang sudah lama tidak Ardi dengar. Semua yang dulu terasa mustahil, kini menjadi nyata. Dan justru itu yang membuat Ardi semakin tersiksa. Karena di balik semua itu, ada harga yang belum dibayar. "Di, kamu kenapa?" tanya ibunya suatu pagi. Ardi tersentak dari lamunannya. "Kenapa, Bu? Kamu sering melamun sekarang." Ardi tersenyum tipis. "Capek aja mungkin." Ibunya menatapnya lama, seolah tahu, tapi memilih tidak bertanya lebih jauh. "Kamu sudah banyak berubah," katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Ardi terdiam. Ia tidak menjawab. Tidak bisa. Hari itu, Ardi keluar rumah lebih lama dari biasanya. Tanpa tujuan jelas. Hanya berjalan, mencoba menjauh dari pikirannya sendiri. Namun sejauh apapun ia berjalan, satu hal tetap mengikuti. Bayangan Raka. Temannya itu belum kembali sejak terakhir kali mereka bertemu. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Dan entah kenapa, itu membuat Ardi semakin gelisah. Aneh, gumamnya. Raka bukan tipe orang yang menghilang begitu saja. Ia selalu muncul. Selalu kembali. Tapi kali ini, tidak. Langkah Ardi terhenti saat ia melihat sesuatu di ujung jalan. Beberapa orang berkumpul. Berbisik. Wajah mereka tegang. Ardi mendekat. "Kenapa?" tanyanya pada salah satu warga. Orang itu menoleh. Ragu sejenak. "Raka." Nama itu membuat dada Ardi seperti dihantam sesuatu. Ada apa dengan dia? Orang itu menelan ludah. Dia hilang. Dunia Ardi seakan berhenti. "Hilang?" "Iya," lanjut warga itu. "Dari semalam belum pulang." Kaki Ardi terasa lemas. Pikirannya langsung berlari ke satu hal. Tidak. Tidak mungkin. Belum waktunya. "Mungkin dia pergi ke kota," kata Ardi cepat, mencoba menyangkal. Orang itu menggeleng. Motor sama semua barangnya masih di rumah. Hening. Sunyi. Terlalu sunyi. Dan di tengah kesunyian itu, SSSSSS. Suara itu kembali. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih dekat. Ardi menutup telinganya. Tidak. Ini kebetulan. Harusnya kebetulan. Malam itu, Ardi kembali ke gubuk. Tanpa berpikir panjang. Tanpa ragu. Ia berlari menembus hutan. Napasnya terengah, pikirannya kacau. "Kiwas kita," teriaknya saat sampai. Pintu gubuk terbuka dengan sendirinya. Seolah sudah menunggunya. Ardi masuk. Ruangan itu sama seperti sebelumnya. Gelap. Bau dupa. Lingkaran hitam di lantai. Dan di tengahnya, "Kiwas kita. Duduk tenang." "Kamu datang lagi," katanya pelan.
Ardi mendekat cepat. Raka hilang. Ki Waskita tidak terkejut. Tidak bertanya. Hanya mengangguk kecil. Itu bukan kebetulan, kan? Suara Ardi mulai bergetar. Hening. Lalu, kamu sudah tahu jawabannya. Ardi menggeleng. Belum waktunya. Ki Waskita menatapnya. Dalam. Tergantung siapa yang menentukan waktu. Jantung Ardi berdegup keras. Dia belum setuju, bentaknya. Saya belum. Perjanjian sudah dibuat. Suara Ki Waskita memotong. Dingin. Tanpa emosi. Kamu sudah menerima. Ardi mundur selangkah. Tidak, saya tidak pernah. Kamu menerima cincin itu. Satu kalimat. Cukup untuk membungkam segalanya. Hening. Ardi tidak bisa berkata apa-apa. Dan sejak saat itu, lanjut Ki Waskita, semua yang kau miliki, bukan lagi milikmu. Kata-kata itu terasa seperti jerat yang mengencang. Kalau bukan Raka, suara Ardi melemah, siapa lagi? Ki Waskita tidak menjawab. Ia hanya menatap. Dan dalam tatapan itu, ada jawaban yang lebih mengerikan dari apapun. Ardi langsung mengerti. Ibunya. Tidak, bisiknya. Ia mundur lagi. Tidak, tidak mungkin. Satu harus pergi, kata Ki Waskita. Agar yang lain tetap tinggal. Ardi menggeleng cepat. Saya tidak mau. Untuk pertama kalinya. Ki Waskita tersenyum lebar. Sekarang kamu baru benar-benar mengerti. Lampu minyak di ruangan itu tiba-tiba meredup. Angin dingin masuk tanpa sumber. Dan dari sudut ruangan, sesuatu mulai bergerak. Pelan. Menggesek lantai. Ardi menoleh. Dan ia melihatnya lagi. Ular itu. Lebih besar dari sebelumnya. Lebih gelap. Matanya bersinar tajam. Saatnya memilih, suara itu muncul lagi. Wanita itu. Ia muncul di belakang ular. Perlahan. Wujudnya jelas sekarang. Tubuh manusia, dan ular. Nyi Blorong. Ardi gemetar. Kamu sudah menikmati semua yang kuberikan, katanya lembut. Sekarang, giliranku. Ardi menggeleng. Tolong. Kata itu keluar tanpa sadar. Nyi Blorong mendekat. Senyumnya tipis. Pilih. Sekali lagi. Kata itu. Selalu kata itu. Temanmu, ia mengangkat tangan. Dan bayangan muncul. Raka. Terikat. Tidak bergerak. Masih hidup, bisiknya. Ardi tertegun. Dan ibumu, bayangan lain muncul. Ibunya. Tertidur tenang. Tanpa tahu apa-apa. Kau bisa menyelamatkan salah satu. Air mata Ardi jatuh. Ini tidak adil. Nyi Blorong tertawa kecil. Sejak kapan perjanjian dengan kegelapan itu adil? Hening. Hanya suara napas Ardi yang tersisa. Waktu hampir habis, katanya. Dan saat itu, teriakan terdengar. Jauh. Lemah. Ardi. Raka. Suara itu nyata. Datang dari dalam hutan. Ardi menoleh. Matanya membesar. Ia berlari keluar gubuk. Tanpa berpikir. Tanpa ragu. Raka, teriaknya. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Di antara pepohonan. Ardi mengikuti. Menembus gelap. Menembus semak. Sampai akhirnya, ia melihatnya. Raka. Terikat pada pohon. Tubuhnya lemah. Tapi masih hidup. Ardi berlari mendekat. Rak. Raka mengangkat kepala perlahan. Matanya sayu. Gue bilang, ini gak beres. Ardi segera melepaskan ikatannya. Tahan, gue bawa lo keluar. Namun saat ia menyentuh tali itu. SSSSSS.
Suara itu muncul. Tepat di belakangnya. Ardi membeku. Perlahan, ia menoleh. Dan di sana, Nyi Blorong berdiri. Lebih dekat dari sebelumnya. Matanya menyala. Pilihanmu, sekarang. Ardi menatap Raka. Lalu menatap ke arah hutan. Seolah bisa melihat rumahnya dari sana. Ibunya. 2 dunia. 2 nyawa. 1 pilihan. Air mata terus mengalir. Cepat, bisik Raka lemah. Ardi menggenggam cincin di jarinya. Tangannya gemetar hebat. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar berada di ujung. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada jalan keluar. Hanya 1 langkah lagi, menuju sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Dan malam itu, Ardi harus memilih. Siapa yang akan hidup? Dan siapa yang akan menjadi milik kegelapan? Malam itu, terasa terlalu panjang. Ardi berdiri di antara 2 dunia. Di depannya, Raka terikat lemah pada batang pohon, napasnya tersengal, matanya memohon tanpa banyak kata. Di belakangnya, sesuatu yang lebih tua dari ketakutan itu sendiri menunggu. Nyi Blorong. Udara terasa berat. Seolah setiap detik menekan dada Ardi lebih dalam. Pilih. 1 kata itu kembali terdengar. Tidak keras. Tidak mengancam. Justru tenang. Dan itu yang membuatnya jauh lebih menakutkan. Ardi menatap Raka. Lalu, matanya perlahan beralih ke arah gelap di belakangnya. Ke arah sosok yang berdiri tanpa tergesa. Menunggu. Selalu menunggu. Kalau aku menolak, suara Ardi serak. Hening. Lalu Nyi Blorong tersenyum. Kau tidak menolak, jawabnya pelan. Kau hanya menunda. Langkahnya maju 1. Tanah di sekitarnya seperti ikut merayap. Kau sudah menerima, lanjutnya. Sekarang, kau hanya memilih bentuk kehilanganmu. Kata-kata itu menancap. Dalam. Tidak ada jalan keluar. Tidak pernah ada. Di, suara Raka lemah. Ardi menoleh cepat. Matanya berkaca-kaca. Maafin gue, kalau selama ini gue nggak ngerti. Lanjut Raka. Ardi menggeleng cepat. Jangan ngomong gitu. Gue cuma, napas Raka terputus sejenak, nggak mau lo tenggelam sendirian. Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam Ardi. Ia menggenggam kepalanya. Berhenti. Bisikan itu kembali. Lebih dekat. Lebih dalam. Waktu hampir habis. Ardi menutup telinga. Tapi suara itu bukan dari luar. Ia berasal dari dalam dirinya sendiri. Pilih. Bayangan ibunya muncul lagi. Wajahnya. Senyumnya. Dan semua yang telah Ardi lakukan untuk mempertahankannya. Ardi. Suara itu. Lembut. Memanggil. Bukan dari depan. Bukan dari belakang. Tapi dari dalam kepalanya. Ia membuka mata. Dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di antara bayangan pohon, sosok lain berdiri. Diam. Memperhatikan. Seperti perempuan. Rambut panjang. Putih. Tidak bergerak. Ardi berkedip. Sosok itu hilang. Apa? Bisiknya. Namun tidak ada waktu. Desisan itu semakin keras. SSSSSS. Ardi menggenggam cincin di jarinya. Hangat. Berdenyut. Seperti hidup. Sekarang, suara itu tidak lagi meminta. Ia menuntut. Dan di titik itu, Ardi berhenti berpikir. Tidak ada yang benar-benar melihat apa yang terjadi setelahnya. Tidak ada saksi. Tidak ada cerita pasti. Hanya potongan-potongan. Fragmen. Yang ditemukan beberapa hari kemudian. Pagi hari di Desa Kertajaya terasa aneh. Terlalu sunyi. Orang-orang mulai berkumpul di pinggir hutan.
Bisik-bisik terdengar. Wajah-wajah tegang. Di sana, cepat, beberapa orang masuk ke dalam. Dan yang mereka temukan, tidak bisa langsung dijelaskan. Di tengah hutan, ada bekas lingkaran. Hitam. Seperti terbakar. Tanahnya hangus, tapi tidak ada api. Di sekitarnya, daun-daun kering membentuk pola yang aneh. Seperti sesuatu yang melingkar, berkali-kali. Dan di tengahnya, ada dua benda. Satu, tali yang putus. Masih terikat di batang pohon. Yang lain, sebuah cincin emas. Tergeletak di tanah. Sunyi. Dingin. Tidak berkilau seperti sebelumnya. Salah satu warga mengambilnya. Ini, punya Ardi, kan? Yang lain mengangguk pelan. Raka juga, hilang. Hening. Tidak ada darah. Tidak ada tubuh. Tidak ada jejak perlawanan. Hanya itu. Lingkaran. Tali. Dan cincin. Hari berganti. Pencarian dilakukan. Hutan disisir. Nama Ardi dan Raka dipanggil berkali-kali. Tidak ada jawaban. Seolah keduanya menghilang begitu saja. Ibunya Ardi menangis setiap hari. Duduk di depan rumah yang kini terasa terlalu kosong. Pulang, bisiknya berulang-ulang. Namun tidak ada yang kembali. Tidak Ardi. Tidak Raka. Dan perlahan, orang-orang mulai berhenti mencari. Seperti biasanya, hidup terus berjalan. Meskipun ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang tidak selesai. Namun, cerita itu tidak benar-benar berakhir. Karena beberapa minggu kemudian, hal-hal kecil mulai terjadi. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Seorang warga mengaku melihat bayangan di pinggir hutan. Tinggi. Diam. Seperti seseorang yang berdiri, tapi tidak bergerak. Anak kecil berkata mendengar suara desisan saat malam. SSSSSS. Beberapa orang menemukan uang di tempat-tempat aneh. Di depan rumah. Di bawah pintu. Tanpa tahu dari mana asalnya. Dan satu orang mengaku melihat sesuatu yang lebih jelas. Seorang pria tua. Pemburu kayu. Ia bersumpah melihat dua sosok di dalam hutan. Satu, berjalan pelan. Yang lain, melata di tanah. Mengikutinya. Dan saat ia mencoba mendekat, keduanya menghilang. Rumah Ardi kini kosong. Pintu dibiarkan tertutup. Berdebu. Tapi kadang, di malam tertentu, lampu di dalamnya terlihat menyala. Padahal tidak ada listrik. Dan dari dalam, terkadang terdengar suara. Pelan. Seperti seseorang sedang berbicara. Atau berbisik. Cincin itu tidak pernah benar-benar hilang. Karena beberapa hari setelah ditemukan, benda itu menghilang dari tempat penyimpanan. Tanpa jejak. Tanpa tanda. Seolah kembali kepada pemiliknya. Atau mencari yang baru. Dan jauh di dalam hutan, di tempat yang tidak lagi dilalui orang, lingkaran itu masih ada. Samar. Hampir hilang. Namun jika seseorang berdiri cukup lama di sana, dan cukup sunyi untuk mendengar, mereka mungkin akan menangkap sesuatu. Bisikan. Lembut. Menggoda. Datanglah. Dan di antara pepohonan yang gelap, kadang terlihat kilatan. Seperti sisik. Yang bergerak pelan. Mengintai. Menunggu. Karena perjanjian itu tidak pernah benar-benar selesai. Dan di suatu tempat, dalam kegelapan yang tidak bisa dijangkau cahaya, sesuatu masih tersenyum. Menikmati. Menunggu. Siapa berikutnya yang cukup putus asa untuk menjawab panggilan itu? SSSSSS.